Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 108, 107, 106. Dengan suara utusan terdengar di seluruh dunia sebagai latar belakang, para ahli dewa melakukan yang terbaik untuk bertahan. Mungkin terlihat seperti akan ada celah besar peringkat 30 antara 80 dan 110, tetapi kekuatan tempur mereka relatif sama. Para ahli dewa sekarang pada titik yang sangat menantang, dan setiap saat mereka bertahan lebih lama harus diperoleh melalui upaya belaka. Beberapa mungkin bergantung pada teknik tubuh yang berfokus pada kelincahan, yang lain pada teknik tempur, sementara beberapa bahkan menggunakan taktik ilusi. Namun, binatang bermutasi juga bisa melakukan perjalanan melalui kekosongan, melangkah ke ruang bayangan, dan akan selalu menyerang dewa dalam kelompok besar. 103, 102, 101. Kapan saja sekarang? Harus tunggu. Aku harus gigih, sedikit lagi. Semakin banyak ahli dewa mengalami cedera. Ratusan ahli dewa telah muncul, suara utusan akhirnya mengumumkan, perasaan sukacita yang melekat di dalam. Aku mengakui kekalahan, aku mengakui kekalahan, aku mengakui kekalahan. Instan ketika utusan mengumumkan bahwa 100 ahli teratas telah dipilih, para dewa yang berada di tepi jurang mengakui kekalahan sekaligus, mereka segera diusir dari kandang bulat. Dalam sekejap mata, 20 dewa semuanya telah dikirim. Bahkan pada saat itu, semua yang baru saja dikirim memiliki satu kesamaan, mereka semua gembira. Mereka telah berhasil bertahan cukup lama. Aku sangat dekat, hanya sedikit lagi. Yang satu peringkat ke-101, seorang pria tua berambut putih, disiksa dengan penyesalan. Kedua tubuhnya sudah bergabung kembali ke tubuh aslinya. Mengapa? Kenapa aku tidak bisa bertahan lebih lama? Kalah. Ai. Tidak masuk ke dalam 100 besar. Yang lain, yang juga selesai sedikit jauh, sangat sedih. Sementara itu, mereka yang berhasil mendapatkan tempat di atas 100 dalam suasana hati yang hebat. Selamat. Hahaha, Saudara Ling, kita harus pergi ke Istana Dewa Pertumpahan Darah bersama-sama. Pertempuran di sana adalah yang paling aman. Jika kita beruntung, kita bahkan bisa menjadi murid dari keberadaan yang kuat. Semua yang ditetapkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran Bloodset God Palace sangat gembira. Antara seleksi Starfield, seleksi prefektur, dan pertempuran Istana Dewa Darah, yang terakhir adalah yang paling aman. Kematian tidak akan pernah terjadi selama tahap ini. Ada banyak alasan bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini. Untuk menjadi murid dari eksistensi yang kuat, atau dari Dewa Dunia tahap 4, untuk mendapatkan posisi berpangkat tinggi di dalam Istana Dewa Pertumpahan Darah, untuk memasuki kedai darah. Partisipasi seseorang dalam pertempuran Istana Dewa Darah mewakili seluruh identitas masa depan mereka. Bahkan orang-orang yang berperingkat lebih rendah pun bisa langsung mendapatkan peringkat ke-10. Apa yang ditandakan oleh peringkat ke-10? Bahkan Jenderal Legiun Penempatan atau Jenderal Patroli Jenderal hanya akan menjadi peringkat ke-9 untuk sebagian besar. Pangkat ke-10 akan menempatkan paling tidak pada posisi Wakil Jenderal. Hanya akan ada satu orang dengan posisi ini di Legiun kelas 3. Di bagian tertinggi dari platform di atas, Monark Mosue dan Master Prefektur Laut Tenang menyeringai. Sekarang, 100 ahli yang akan pindah ke Bloodset God Palace telah dipilih. Monark Mosue mengelus janggutnya yang putih salju, terkekeh. Tampaknya batch kali ini tidak buruk sama sekali. Bocah yang disebut mabuk tamu. Teknik pedangnya sudah memiliki tingkat implisit dari hati Dewa Langit yang membelah. Agar keterampilan rahasianya yang diciptakan sendiri telah mencapai tahap ini, aku pikir itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 hari, tetapi tidak lebih dari 1000 tahun, bagi dia untuk memahami tingkat satu hati Dewa Pemecah Surga kelas 1. Bagaimanapun juga, dia adalah murid pribadi Gong Yu. Master Prefektur Laut yang tenang itu menganggukkan kepalanya memuji. Setelah berkultivasi hanya sekitar 20.000 tahun, bakatnya agak bagus. Mencapai Dewa Jantung kelas 1 dalam 10.000 tahun dan mencapai Dewa Jantung tingkat 1 dalam 20.000 tahun masih merupakan prestasi yang sangat berbeda. Tetapi perbedaannya tidak begitu besar. Orang itu, Dongbo, juga tidak terlalu buruk, komentar Raja Mosue.
Satu-satunya masalah adalah bahwa dia lebih dari sekumpulan pengetahuan campuran. Dia memiliki setidaknya 4 dewa jantung kelas 2 yang berbeda, dengan pencapaiannya di jantung dewa bintang dan hati dewa meraj yang tertinggi. Dia telah lama mencapai tahap kesempurnaan dari alam dewa baik dalam kekuatan sejati besar caotik maupun tubuh waktunya. Jantung ekstrim menusuk ekstrimnya dan jantung dewa antariksa lebih lemah jika dibandingkan. Bagaimanapun, tidak peduli apapun dewa hati yang kita pertimbangkan, pemahamannya sedikit lebih lemah daripada bocah nakal itu, mabuk tamu. Benar, dia masih jauh dari kondensasi dewa hati kelas 1. Master Prefektur Laut yang tenang itu mengangguk. Orang Jiusi itu kemungkinan adalah yang terkuat dari peserta saat ini. Monarch Mo Sue tertawa. Sayang sekali, bahwa dia sudah berkultivasi sekitar 6 juta tahun. Itu terlalu lama, petik 2. Master Prefektur Laut tenang mengangguk setuju. Dalam hal kekuatan tempur, Jiusi pasti yang pertama. Tetapi di mata keberadaan yang kuat, Dongbo lebih disukai karena betapa muda dia. Setelah berkultivasi hanya selama 2000 tahun, dia telah membentuk 4 hati dewa kelas 2. Siapapun dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa ada banyak kesalahan mencolok dalam keterampilan rahasia yang ia ciptakan, sehingga sangat mungkin ia tidak diajar oleh keberadaan yang kuat sebelum atau pada tahap keempat dewa dunia. Tanpa pengajaran formal, dia berkultivasi sendiri selama 2000 tahun untuk mencapai tingkat yang layak di hati dewa kelas 4. Monarch Mo Sue mengangguk. Begitu dia menerima bimbingan, dia pasti akan membuat kemajuan besar. Jika aku memilih seorang murid, itu pasti Dongbo. Itu hanya adil. Monarch Mo Sue mengangguk. Kekuatan tempur Jiusi mungkin paling kuat, tetapi potensi Dongbo adalah yang tertinggi. Bagaimana menurut kamu 3 peringkat teratas akan berjalan dalam pertempuran bertahan hidup? Tanya Raja Mo Sue. Jiu dia tidak dapat disangkal akan berakhir lebih dulu. Adapun Drungges dan Dongbo. Drungges lebih kuat dalam hal kekuatan ofensif, dan keterampilan rahasianya lebih sempurna, tetapi kemampuan bertahannya tidak setinggi itu. Dongbo berfokus pada serangkaian teknik yang lebih beragam, dan dia berspesialisasi dalam bertahan hidup, jadi pelanggarannya lebih lemah. Master Prefektur Laut tenang menganalisis. Aku pikir Drungges akan menjadi yang kedua dan Dongbo yang ketiga. Monarch Mo Sue mengangguk sebagai jawaban. Dengan keterampilan penilaian mereka dapat dengan mudah mengetahui dari keterampilan rahasia Sue Ying bahwa dia belum diajar oleh keberadaan yang kuat di masa lalu. Dari titik itu, mudah bagi mereka untuk menyimpulkan hasil akhir dari pertempuran. Hahaha, Monarch Mo Sue tertawa. Aku setuju dengan penilaian kamu. Sepertinya tikus pencuri itu akan kalah besar kali ini. Master Prefektur Laut yang tenang ikut tertawa. Terakhir kali, tikus kecil itu menang cukup banyak dengan mengambil semua harta kami. Kali ini, dia berusaha membersihkan semua orang. Sayang sekali, bahwa dia akan menjadi orang yang kehilangan segalanya. Yang di bawah ini, penguasa kota pasir putih, Marsekal Qin, penguasa kota tinta Cloud, Dewa Dunia Ying yang berbisa, Raja Ronghai dan utusan dari Istana Dewa Pertumpahan Darah, tidak menyadari percakapan antara Raja Mo Sue dan Kam ini. Master Prefektur Laut. Sebagai gantinya, keenamnya menyaksikan pertempuran dengan penuh semangat. Lagi pula, pertarungan ini adalah subjek pertaruhan besar di antara mereka. 30 orang tersisa, teriak utusan itu. Dia kemudian tertawa ke arah orang lain yang duduk di sisinya. Kakak putih pasir, apakah kamu melihatnya? Bisakah kamu tahu seberapa kuat kekuatan tempur Jiusi? Teknik pedang Drungges juga sangat kuat, dengan dia menjadi murid pribadi Gong Yu dan telah menerima bimbingannya. Hehe, melihat teknik rahasia teknik pedangnya sendirian, dia sudah melampaui Dongbo. Dongbo kemungkinan akan berakhir di posisi ketiga. Saat dia menyaksikan pertempuran yang terjadi di kandang bulat yang ditangguhkan, Dewa Dunia berwarna Ying yang berjubah kuning semakin percaya diri pada penilaiannya. Dia melirik Lord White Sand City. Big Brother White Sand, jangan lupa, nilainya 1:5. Jangan bahagia sampai kamu melihat saat terakhir. Kota Pasir Putih mengelus jenggotnya, meskipun hatinya samar-samar gemetar. Adik kecil Dongbo masih terlalu muda. Sepertinya dia yang pertama kalah. Digantung dengan pakaian hijau, Drungges bergerak di dalam kandang, memegang pedang di satu tangan. Hua!
Ketika dia berjalan, seluruh tubuhnya terasa seperti pedang yang bisa membelah dunia dan menembus rintangan apapun. Satu langkah akan membawanya ke sisi binatang bermutasi, satu serangan akan memotongnya menjadi dua. Teknik pedangnya benar-benar terlalu sederhana. Baik itu gerakan peretasan, luka, tebasan atau dorongan, mereka semua tampak sangat sederhana. Mereka semua hanya melakukan serangan dengan kekuatan untuk memecah dunia. Serangannya tidak bisa dicegah. Teknik pedangnya mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi mereka hampir sempurna. Jelas, hukum misteri mendalam yang melekat di dalam dirinya telah mencapai puncaknya, dan dia bisa meraih Dewa Hati tingkat 1 kapan saja dia mau. Pria dengan rambut putih dan alis putih, mengenakan jubah putih, dan dengan mata yang panjang dan sempit, saat ini menunjukkan ekspresi tenang dan angkuh. Banyak sekali penampakan yang identik dengan dirinya telah muncul di sangkar bulatnya. Dia ada di setiap tempat di dalam sana. Saat seekor binatang bermutasi akan muncul, semua klonnya akan melambaikan telapak tangan mereka ke arahnya, menyebabkannya hancur dan menghilang secara langsung. Sampai sekarang, hanya 30 peserta yang tersisa, namun ia masih membunuh musuh-musuhnya dengan satu serangan. Pada saat itu, hanya Drungges dan Jiu Dia yang bisa membunuh musuh mereka dengan menggunakan satu gerakan. Jika Sue Ying menunjukkan keterampilannya yang paling kuat dan paling tajam, penghancuran meteor bintang, ia juga bisa menghancurkan lawan-lawannya dalam satu serangan, tetapi tujuannya saat ini adalah menggunakan penindasan caotiknya bersamaan dengan gerakan teknik tombak lainnya. Jelas, ia memandang pertarungan bertahan hidup ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup untuk memperbaiki dirinya. Fokusnya ditempatkan sepenuhnya pada penyempurnaan Chaotic Suppression-nya dengan harapan bisa meringkas hati Dewa Chaotic sesegera mungkin. Dengan teknik tombaknya saling melengkapi, dan diikuti oleh keterampilan rahasia Extreme Piercing Star Aggregation, dia masih bisa membunuh binatang bermutasi dengan mengandalkan Great Chaotic True Force. Kadang-kadang dia akan dipaksa untuk menggunakan penghancuran bintang meteornya. Masih ada 20 dewa yang tersisa? Sue Ying menghela nafas dalam hati. Sepertinya aku tidak dalam posisi untuk meremehkan yang lain. Demi pertandingan judi Big Brother White Sand, aku harus melakukan yang terbaik. Sue Ying mungkin fokus pada memperbaiki keterampilan rahasianya, tapi dia tidak mengabaikan membunuh binatang bermutasi skala hitam dengan cepat. Dia akan berurusan dengan binatang buas apapun dalam waktu singkat setelah kemunculannya. Binatang buas bermutasi semakin kuat, dan keterampilan rahasiaku sudah kehilangan efektivitas melawan mereka. Aku harus mulai menggunakan Star Meteor Annihilation sekarang. Keahlian rahasia Sue Ying berdasarkan Extreme Piercing Star Aggregation, nyaris tidak bisa menembus kulit mereka, sementara Chaotic Suppression akan menyebabkan lawan-lawannya memuntahkan darah paling banyak. Cedera seperti itu terlalu ringan, memungkinkannya untuk membunuh satu binatang setelah 2 atau 3 kali nafas. Terlalu lambat. Dia harus mulai menggunakan Star Meteor Annihilation. Dia mulai mengoordinasikan teknik tombaknya, sambil meluncurkan serangan terakhir Star Annihilation Meteor sebagai langkah membunuh. Ini membuatnya nyaris tidak bisa mempertahankan kecepatan membunuh yang baik. Apakah aku benar-benar gagal masuk 20 besar? Zhang Xiao memasang ekspresi biadab, matanya dipenuhi keengganan. Tubuhnya yang seperti hantu dikelilingi binatang bermutasi berskala hitam, menghantamnya berkali-kali dengan 2 cahaya pedang iblis berwarna darah. Serangan ini, bagaimanapun, hanya nyaris tidak cukup untuk menyebabkan cedera ringan yang binatang itu pulih dari beberapa saat. Terlepas dari serangan apa yang dia gunakan, dia tidak lagi bisa membunuh binatang buas yang bermutasi. Dengan nilai setiap napas waktu yang berlalu, binatang bermutasi lain akan muncul. Pada saat itu, total 3 binatang bermutasi sudah mengelilinginya. Cukup melelahkan bagi Zhang Xiao untuk mengelola. Tuan, masih ada 26 dewa di dalam, ia menerima transmisi dari pelayannya, tetapi ia masih tidak mau menyerah. Pertarungan peringkat telah membuatnya berada di peringkat ke-27, yang sudah cukup sulit untuk diambil. Dia telah memutuskan untuk berusaha lebih keras di tahap ini. 4 binatang bermutasi, 5. Zhang Xiao benar-benar dikelilingi. Dia seperti tidak lebih dari seekor anjing liar, melakukan yang terbaik untuk bertahan dari bahaya yang datang dari semua sisi.
Namun, binatang bermutasi mengkhususkan diri dalam hukum misteri mendalam yang berbeda. Mereka bisa menembus kekosongan dan bahkan menampilkan teknik ilusi. Tuan, ada 25 yang tersisa. Aku mengakui kekalahan. Zhang Xiao akhirnya kehilangan semua keinginannya untuk membela diri. Sosoknya diusir dari sangkar bulat. Dia muncul kembali di udara, dadanya menunjukkan cedera yang pulih saat ini. Alih-alih merawatnya, dia melihat ke arah banyak sangkar bola mengambang. Aku benar-benar mencoba yang terbaik kali ini, namun aku masih berada di peringkat ke-25. Memang benar bahwa ada banyak ahli di Kamsi Prefecture seperti halnya ada awan. Bahkan status aku sebagai murid batiniah dari keberadaan yang kuat tidak banyak. Melihat bagaimana aku bahkan tidak bisa masuk peringkat 10 besar. Di bawah, para penonton yang tak terhitung jumlahnya menonton pertempuran dan berdiskusi di antara mereka sendiri dalam suasana hati yang gembira. Lagi pula, semakin banyak waktu berlalu, pertempuran akan semakin seru. Bahkan beberapa peringkat teratas sudah dipaksa untuk menunjukkan yang terbaik. 20 peserta tersisa, kata utusan itu dengan tenang. 10 peserta pergi, katanya, suaranya jelas lebih keras dari sebelumnya. Pada titik ini, setiap kata-katanya mirip dengan guntur yang meledak di langit. 9 kiri, 8 sekarang. Pada titik ini, ke-7 Mei Yu sudah mencapai tahap panik pertempuran. Kelopak bunga mengambang di dalam kandang, menyapu seluruh itu. Kontak mereka dengan binatang bermutasi skala hitam akan menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Teknik pedang Mei Yu adalah pemandangan yang benar-benar indah, tubuhnya dengan cepat berputar dan membentuk gambar saat ia bergerak. Wajahnya yang dikelilingi binatang buas bermutasi, serangan pendaratan demi serangan pada tubuhnya, menumpuk cahaya pedang, mengubah kekuatannya yang sudah tak terduga bisa lebih kuat. Sulit untuk mengatakan berapa banyak serangan yang diperlukan, tetapi binatang bermutasi, yang gagal lolos dari perangkap tidak peduli bagaimana perjuangannya, pada akhirnya dipotong-potong dan dihilangkan. Tetapi selama waktu itu, jumlah binatang bermutasi di sekitar ke-7 Mei Yu telah meningkat 3, dan jumlah itu akan meningkat menjadi 4 dalam waktu yang sama. Sepertinya aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia biasanya menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindari binatang bermutasi lainnya sambil fokus pada satu. Tetapi ketika jumlah binatang buas meningkat, ia mulai mengalami waktu yang semakin sulit, sampai-sampai ia sekarang melakukan yang terbaik hanya untuk bertahan hidup. Dia tidak lagi bisa membunuh binatang buas. Segera, 5 binatang bermutasi mengelilingi ke-7 Mei Yu pada saat yang sama, semuanya sangat kuat. Aku mengakui kekalahan, akhirnya dia berkata. Begitu dia mengakui kekalahan, segera dikonfirmasi bahwa dia telah memperoleh peringkat ke-7 dalam pertempuran bertahan hidup. Teknik tubuh Mei Yu benar-benar kuat, memberinya cukup banyak keuntungan dalam pertempuran bertahan hidup. Teknik pedangnya membentuk seperangkat penuh keterampilan rahasia yang disempurnakan, dan keterampilannya dalam menghindar dan bertahan sangat indah. Tuan Kota Tinta Cloud memandangi 7 Mei Yu, yang baru saja diusir, dan kemudian ke arah 6 lainnya yang masih bertarung di sangkar bulat. Baginya untuk berada di peringkat ke-7 adalah hasil yang bagus. Dia mengambil pendekatan yang lebih seimbang untuk bertarung, jadi gerakan pembunuhan absolutnya sedikit lebih lemah daripada yang lain. Utusan itu bergabung dengan evaluasinya sendiri. Kakak putih pasir, hasilnya semakin jelas. Tampaknya sangat mungkin bahwa kamu akan menderita kerugian besar kali ini, goda Raja Ronghai. Jika kamu tidak memiliki cukup harta, kita dapat mengatur kesepakatan untuk menunda pembayaranmu dari 25 juta kristal dewa yang berutang padaku. Bagaimana kalau kamu tutup mulut untukku? Tuan Kota Pasir Putih membelai janggutnya dengan cara yang lebih cemas saat dia menatap 3 orang terkuat yang masih bertarung dalam sangkar bulat. Yang terbaik adalah kamu menunggu sampai saat terakhir sebelum kamu mengungkapkan kegembiraan kamu. Orang bodoh bisa mengatakan bahwa Dongbo tidak lagi dapat bertahan. Dewa Dunia Ying yang berjubah kuning tertawa dingin. Big Brother White Sand, menambahkan semua taruhan kami, kamu harus memberikan total 100 juta kristal dewa. Marshal Qin mendongak dan dengan ringan mengangguk. Dongbo harus peringkat ketiga, mabuk tamu kedua, dan Jiu dia yang pertama. Mereka bisa menilai itu dari bagaimana pertempuran berlangsung saat ini.
Saat ini masih ada 6 orang yang masih bertarung. 3 di antaranya sudah dalam situasi putus asa dan kemungkinan akan menyerah segera. Dongbo, Mabuk Tamu, dan Jiu dia semua mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama. Namun dari ketiganya, situasi Dongbo tampaknya menjadi yang paling mengerikan. Dalam posisinya saat ini, dia harus bergantung pada tubuh merajnya untuk dengan panik menangkis serangan, karena dia dibawa ke yang terakhir dari kekuatan ini. Sejujurnya, sudah sulit baginya untuk membunuh binatang bermutasi bahkan setelah menggunakan Star Meteor Annihilation. Dia bisa, paling banyak, melukai binatang buas sekarang. Mengenakan jubah hijau dan dengan pedangnya di tangan, Drungges sepertinya bisa menghancurkan dunia setiap saat. Setiap serangannya sepertinya akan memecah apapun. Namun, binatang bermutasi sudah menjadi sangat kuat. Bahkan dia membutuhkan waktu sekitar 2 napas untuk membunuh hanya satu binatang buas. Segera, jumlah binatang buas di dalam kandang naik menjadi 2, dan itu hanya akan meningkat seiring waktu. Bahkan saat itu, dia setidaknya masih bisa membunuh binatang bermutasi. Jiu dia tampaknya yang paling santai dari ketiganya. Jubah putihnya, rambutnya yang putih, dan alisnya yang putih tidak terganggu, dan matanya tetap setajam biasanya. Klonnya menutupi setiap titik di kandang, semuanya dengan marah menamparkan setiap lawan, menyerang binatang buas sekaligus. Pada saat itu, kekuatan setiap binatang bermutasi skala hitam mencapai tingkat yang luar biasa, salah satunya menggeram saat menyerang Jiusi. Tapi, ada terlalu banyak klon. Mereka bisa dibunuh dengan mudah, tetapi setiap kali klon menghilang, yang lain hanya akan mengambil tempatnya di wilayah lain. Klonnya tidak akan berkurang jumlahnya, dan mereka akan menggunakan telapak tangan mereka tanpa jeda. Daerah yang dikelilingi oleh klonnya terus runtuh, tetapi binatang bermutasi skala hitam hanya akan terluka dalam proses itu. Biasanya, beberapa serangan diperlukan untuk seekor binatang buas untuk akhirnya menghilang. Bahkan saat itu, dia masih bisa mempertahankan kecepatan di mana dia bisa membunuh seekor binatang buas dalam waktu singkat. Itu berarti bahwa hanya akan ada satu binatang buas di kandangnya. Jiu dia sepertinya bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Dibandingkan dengan yang lain, dia masih memiliki waktu termudah. Laju pembunuhan Drungges sudah tidak bisa menyamai laju di mana binatang buas muncul. Tidak mungkin dia bisa bertahan lebih lama. Dongbo sudah tidak dapat membunuh binatang bermutasi lagi. Dia sudah memiliki 2 binatang buas di dalam kandangnya, dan ini kemungkinan akhir dari jalannya. Ink Cloud City Lord mengevaluasi. Dewa dunia Ying berbisa kuning berjubah sangat senang dengan kesimpulan ini. Kakak putih pasir, kamu pasti akan kalah. Tidak lagi berbelit-belit. Teknik penyempurnaan tubuhnya akan sia-sia bahkan jika lebih kuat. Begitu binatang buas menangkapnya, bahkan jika dia tetap hidup, dia masih akan diusir dari kandang. Semua orang memperhatikan pertempuran dengan seksama. White Sand City Lord adalah satu-satunya dengan ekspresi serius saat dia menatap ke atas, berharap untuk keajaiban. Pikiran terdalamnya mengungkapkan penyesalannya, mengapa kamu begitu terburu-buru? Apakah kamu benar-benar berpikir itu, hanya karena kamu mendapat penghasilan besar sebelumnya, itu akan terjadi lagi kali ini? Singkatnya, saudara Dongbo baru berkultivasi selama 2000 tahun. Dia akan kalah karena itu. Lihatlah, Monark Mosue tertawa ketika dia berbicara dengan Tuan Prefektur Laut yang tenang. Perhatikan ekspresi pada wajah tikus pencuri itu. Melihat bagaimana dia akan kehilangan 100 juta kristal dewa, hatinya pasti sangat sakit. Tuan Prefektur Laut yang tenang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu pukulan yang cukup berat. Pada titik ini, ada 2 binatang bermutasi skala hitam di dalam kandang Sueying. Kedua Sueying berjubah berbintang melarikan diri ke arah yang sama saat bersama-sama menyerang binatang ketika mereka bergerak. Pada tahap ini dalam pertempuran, Star Meteor Annihilation-nya nyaris tidak cukup untuk meninggalkan rongga di tubuh binatang itu, serangannya secara paksa dihentikan oleh daging lebih jauh. Cedera pada tingkat ini tidak cukup untuk menjatuhkan satu binatang buas. Aku tidak bisa membiarkan jumlah binatang buas bertambah lebih jauh. Sueying melirik keluar melalui dinding transparan, menuju 2 sangkar bulat yang tersisa di mana Drungges dan Jiusi masih berkelahi. Aku harus memunculkan semua kekuatan aku. Dengan pemikiran dari bagian Sueying,
4 remaja berjubah biru tiba-tiba muncul di tanah yang sangat gelap di kandang yang sangat luas. Benar, 4. Keempat remaja berjubah biru sedang memegang tombak masing-masing saat mereka dengan panik menyerang binatang bermutasi. Pupupu. Angka-angka semua menampilkan penghancuran meteor bintang, dan, untuk sementara waktu, adegan bintang gelap mengembang sebelum runtuh muncul di sekitar mereka. Lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di seluruh tubuh binatang bermutasi saat mereka mulai meraung kesakitan. Beberapa lusin serangan dari Sue Ying mengirim potongan sisik mereka terbang terpisah untuk mengungkapkan tulang di bawahnya. Hong gelombang keempat Sue Ying meluncurkan serangan Chaotic Suppression, meretas binatang itu dengan ganas. Tanpa kemampuan bertahan yang diberikan oleh sisik hitam, dan dengan kemampuan ofensif terkuat Sue Ying yang menyerang tulang punggung binatang itu, tubuh binatang itu segera meledak. Seberapa kuat serangan gabungan yang diluncurkan oleh 4 Sue Yings? Tingkat apa yang dicapai? Aku benar-benar tidak ingin menampilkan gerakan aku yang satu ini, pikir Sue Ying. Keterampilan rahasia Fata Morgana, mengondensasi realitas. Dia telah menciptakan keterampilan rahasia ini kembali ketika True Meaning of Mirage-nya masih di tahap 3 dan dia masih di Crimson Rock Mountain. Setelah memadatkan jantung Dewa Dunia kelas 1 dan menjadi Dewa Dunia, Sue Ying mulai memahami banyak keterampilan rahasia lainnya melalui bantuan jantung Dewa Dunianya. Salah satunya adalah keterampilan rahasia Mirage dunia ini. Dia bisa menyingkat 8 avatar dunia dengan satu pikiran. Tanpa pemahamannya yang lengkap tentang misteri mendalam dari hati Dewa Dunia, dan hanya dengan bergantung pada pemahamannya tentang misteri mendalam Mirage, Sue Ying akan dapat menggunakan realitas kondensasi untuk membentuk 3 tubuh Mirage paling banyak. Itu bahkan setelah menjadi Dewa Dunia melalui hati Dewa Dunia. Menjadi Dewa Dunia pertama, dan kemudian meneliti realitas kondensasi, akan memungkinkan seseorang untuk membentuk 3 badan paling banyak. Jika mereka ingin mengembun lebih banyak, mereka harus menggunakan misteri mendalam berdasarkan hati Dewa Dunia yang lengkap. Secara keseluruhan, fakta ini membuat Sue Ying merasa bahwa dia menggertak orang lain melalui kemampuan ini. Dengan 4 dari dia bergabung bersama, kekuatannya akan berlipat ganda lebih dari sekali. Keterampilan rahasia Fata Morgana. Bocah ini. Kembali pada platform tertinggi, Master Prefektur Laut Tenang dan Raja Mo Sue terkejut. Di bawah, penguasa kota pasir putih, penguasa kota tinta Cloud, Dewa Dunia Ying yang berbisa, Raja Ronghai, Marsekal Qin, dan utusan dari Istana Dewa Pertumpahan Darah semuanya sama terkejutnya seperti keduanya di atas. 4 mayat, dan masing-masing dari mereka sekuat tubuh yang sebenarnya. Dia bisa memerintahkan keterampilan rahasia Mirage sejauh ini. Raja Ronghai benar-benar terkejut. Sungguh, luar biasa tangguh. Bahkan Dewa Dunia yang memahami hati Dewa Dunia dan menggunakan keterampilan rahasia avatar dunia akan dapat membentuk 9 avatar paling banyak. Untuk menggunakan keterampilan rahasia Mirage untuk membentuk total 3 tubuh Mirage. Pencapaiannya di Mirage benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sepertinya pemahamannya tentang hati Dewa Mirage berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada hati Dewa Bintang. Puji Raja Mo Sue. Hati Dewa Bintangnya kemungkinan besar akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum berkembang menjadi hati Dewa Chaotic. Tapi Mirage Deity Heart-nya, kemungkinan besar bisa berkembang menjadi World Deity Heart kapanpun dia mau. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.